feeling. Try to work it out, it's killing. Ever since our hearts been missing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita ketemu lagi. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah ini, mata kuliah perilaku konsumen. Pertemuan kita adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan berbicara tentang sikap konsumen. Tapi sebelum itu adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini, dalam keadaan bersemangat. Ya, jangan lupa sebelum masuk ke materi ini saya ingin berpesan, demi masa depan kalian semua, jauhi narkoba. Kemudian di masa pandemi COVID ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Kemudian tidak lupa kalian juga harus sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selain itu, jaga jarak di tempat kerumunan minimal 1 meter. Semua ini dalam rangka menjaga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga fase berkuliah ini dapat kalian lalui dengan baik tentunya. Baiklah, kita akan masuk ke bab berikutnya, sesi berikutnya, yaitu pemaparan tentang materi ini. Apa itu sikap? Menurut para ahli, ya, sikap menurut Sigmund dan Kant 97 menjelaskan sikap adalah ekspresi perasaan atau inner feeling yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap sebuah produk. Nah, pendapat lain menurut Victor dan Olson tahun 1999, sikap adalah evaluasi menyeluruh terhadap suatu konsep, terhadap suatu objek maksud saya, yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian menurut Angel, Blackwell, dan Miniar tahun 1993, sikap menunjukkan apa yang konsumen sukai dan tidak sukai. Artinya apa? Ketika konsumen melihat satu produk, apakah produk itu berupa handphone misalnya, atau berupa mobil misalnya, atau berupa makanan, dia akan menunjukkan sikap terhadap objek tersebut. Apakah kalau dia menyukai handphone itu, dia akan memilih handphone itu, ya, untuk kemudian dia membeli. Demikian pula ketika terhadap suatu makanan, dia akan suka atau tidak suka terhadap makanan itu. Atau dia juga akan melakukan evaluasi ketika itu merupakan keputusan yang sangat penting. Dia akan mengevaluasi dengan seksama atau secara menyeluruh terhadap produk yang ingin dia beli. Nah, jadi sikap itu nanti akan berkorelasi, berhubungan secara langsung terhadap perilaku konsumen. Nah, kemudian sikap itu erat kaitannya dengan perilaku dan juga kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Sikap tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ketika orang menyukai sebuah produk, itu adalah sikap suka. Maka ketika dia suka, sangat mungkin dia akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Pembelian itu terjadi karena dia percaya bahwa produk itu akan memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Nah, manfaat itu sendiri adalah pengetahuan konsumen, ya, mengenai suatu objek atau atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Ya. Atribut itu adalah
karakteristik yang dimiliki oleh produk. Di dalam produk misalnya dia memiliki karakteristik tertentu ya, yang memberikan, katakanlah bahwa produk itu memiliki manfaat untuk kesehatan. Dia percaya itu. Kita bisa lihat di banyak iklan tentang produk itu, dia menawarkan beberapa karakteristik dari produknya sehingga produk tersebut mampu bersaing dengan pihak lain. Karakteristik dari sikap itu maksudnya bagaimana? Bahwa sikap seseorang memiliki karakteristik tersendiri antara satu orang dengan orang yang lain, atau konsumen yang satu dengan konsumen yang lain tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat ya, tentang karakteristik konsumen itu sendiri. Yang pertama adalah soal sikap terhadap objek itu sendiri. Ya. Sikap memiliki objek tertentu. Artinya bahwa ketika seorang konsumen ya, terhadap objek A, atau katakanlah terhadap minuman beralkohol, katakan, dia memiliki sikap tersendiri. Ada konsumen yang menyatakan biasa-biasa saja ya, kalau dia merupakan orang yang memandang bahwa minuman beralkohol adalah sesuatu yang bisa dia konsumsi. Ada juga orang yang tegas sikapnya ketika terhadap minuman beralkohol ya. Nah, jadi sikap itu antara satu objek dengan objek yang lain belum tentu sama ya, terhadap dari orang yang sama. Misalnya saya katakanlah seperti itu, barangkali ketika dihadapkan dengan produk A misalnya, sikap saya bisa saja suka, tetapi terhadap produk sejenis tapi mereknya berbeda, bisa saja sikap saya juga berbeda. Nah, kemudian sikap itu konsisten ya, ada sikap yang konsisten. Konsisten dalam artian ketika kita memilih motor ya, atau mobil katakan ya, dia konsisten dengan antara sikapnya dengan perilakunya. Ketika dia suka dengan motor Honda dengan segala kelebihan atau manfaatnya, keunggulannya, maka dia konsisten juga ketika membeli motor, dia akan memilih Honda ya. Tetapi ada juga orang yang bicara soal produk motor, tetapi karena dari aspek harga dia terlalu lebih tinggi, dia memilih motor yang lain karena dia keputusan membelinya karena kemampuan harga itu sendiri atau uang yang dia miliki. Nah, kemudian ada orang yang sikapnya positif, negatif, bahkan biasa-biasa saja. Hampir sama dengan yang saya katakan tentang yang pertama tadi, bahwa sikap itu memiliki objek. Ada orang yang ketika bicara soal makanan rendang, dia akan menyatakan positif terhadap makanan tersebut. Tapi sebaliknya, makanan tertentu dia akan mengatakan negatif karena mengandung gula yang sangat tinggi barangkali. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja. Jadi yang ketiga itu adalah sikap positif, negatif, dan netral. Tadi yang pertama adalah bahwa sikap seorang konsumen itu memiliki objek. Artinya ketika bicara soal sikap dia terhadap suatu produk ini, dia barangkali bisa saja berbeda. Jadi harus ada objek tertentu yang akan menyatakan sikapnya itu sendiri. Kemudian intensitas sikap. Yang dimaksud dengan intensitas sikap dalam karakteristik sikap ini adalah ketika ketika konsumen menentukan sikapnya itu lebih kepada derajat kesukaannya, ya, tingkat kesukaannya. Kalau dia ada konsumen yang dia sangat-sangat suka dengan satu produk, tetapi ada juga yang sebaliknya dia
sangat tidak menyukainya. Kalau sudah bicara soal derajatnya, maka bisa saja dia akan sangat suka dan justru sebaliknya sangat tidak suka, ya. Ketika dia misalnya bicara soal produk handphone misalnya, ketika merek A, dia akan mengatakan sangat suka, ya. Itu bisa saja karena alasan tertentu, alasan manfaat, atau dia punya masa lalu yang tidak baik dengan produk tersebut, sudah dibeli mahal-mahal misalnya, ternyata dia purna jualnya turun, atau karena kondisi tertentu. Kalau sudah bicara soal derajat kesukaan, ya, tingkat kesukaan yang tinggi maupun yang rendah, itu sudah bicara soal intensitas sikap. Kemudian berikutnya ada resistensi sikap itu sendiri. Nah, resistensi sikap itu, ya, contohnya begini. Ketika kita bicara soal keyakinan, soal agama yang dianut oleh konsumen, dia sangat resisten untuk berubah, sangat kecil kemungkinan dia untuk merubah akidahnya, agamanya. Tapi kalau sudah bicara soal adat atau bicara soal katakanlah seseorang yang tidak suka makan tomat misalnya, ya, tidak suka makan tomat, kemudian oleh dokter karena penyakit yang dialami mengharuskan dia mengkonsumsi tomat, maka sangat mungkin dia akan berubah terhadap hal tersebut. Nah, berikutnya persistensi sikap, ya. Persistensi itu begini. Orang itu seiring waktu, ya, barangkali di usia sekarang seperti saya, itu tidak suka makan di McD misalnya, atau tidak suka belanja di Alfamart. Tapi seiring waktu, ya, karena kondisi yang memaksa, katakanlah dia sudah tidak mampu karena kesibukan, karena sudah tua barangkali, dia agak susah mencari tempat, maka dia akan mencari makanan di McD yang kebetulan dekat dengan rumahnya, atau di Alfamart yang mungkin saja dia dekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian berikutnya adalah keyakinan terhadap sikap. Keyakinan sikap itu adalah kepercayaan dia, ya. Bicara soal agama misalnya contohnya, ya. Saya seorang muslim. Bicara soal keyakinan saya, itu saya sangat percaya dengan agama yang saya anut. Sangat saya yakini, gitu. Tetapi dalam konteks tertentu soal kebiasaan, soal adat, barangkali juga saya bisa saja berubah. Tingkat keyakinan saya terhadap adat kebiasaan tersebut bisa saja rendah. Nah, berbanding terbalik dengan ketika kita bicara soal agama. Sikap dan situasi. Kadangkala orang bisa saja berubah sikapnya karena situasi tertentu, ya. Kita ngambil contoh seseorang, Anda saja misalnya, mungkin saja Anda tidak suka minum jus jeruk itu di pagi hari, tetapi tidak terhadap siang hari dan malam hari. Kenapa? Itu karena situasi. Barangkali Anda memahami bahwa minum jus jeruk di pagi hari barangkali bisa menyebabkan masalah terhadap kesehatan Anda. Tetapi ketika jus jeruk diminum pada siang hari, barangkali Anda berpikir bahwa itu akan membuat Anda lebih segar, lebih baik gitu, lebih sehat karena sudah beraktivitas. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali berubah karena situasi tertentu yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap objek itu sendiri. Nah, ada unsur dari sikap itu sendiri, ya. Ada 3 unsur, yaitu kognitif. Ya, kognitif itu adalah pengetahuan dan keyakinan seorang mengenai sesuatu yang menjadi objek sikap. Ya. Kemudian berikutnya afektif, perasaan terhadap objek sikap. Kemudian konatif
adalah kecenderungan melakukan sesuatu terhadap sikap. Kognitif itu ya, pengetahuan terhadap handphone merek Samsung itu tinggi ya. Dia sangat memahami Samsung, kemudian iPhone, kemudian yang lain-lain. Dia paham terhadap produk-produk tersebut. Itu disebut sebagai unsur kognitif. Kemudian afektif itu perasaan, lebih kepada perasaan. Saya ya sangat memahami memiliki rasa terhadap sebuah produk yang saya inginkan. Kemudian sikap untuk menentukan pilihan membeli atau tidak membeli itu lebih kepada unsur konatifnya. Di dalam sikap itu ya, ada juga teori yang menyebutkan ada fungsi sikap dan bagaimana strategi mengubah sikap konsumen. Nah, menurut Daniel Katz 1960 seperti dikutip Mowan dan Minor 1998, Shipman dan Canuck 2010 mengemukakan bahwa ada 4 fungsi sikap, yaitu fungsi utilitarianisme, kemudian fungsi mempertahankan ego, kemudian fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Fungsi yang pertama adalah fungsi utilitarian. Nah, seperti halnya helm ini yang saya gunakan ini, konsumen itu lebih melihat kepada menyukai satu produk helm ini ya, merek GM misalnya, saya suka ini, itu lebih bukan karena warnanya semata, tetapi lebih kepada manfaat dari helm itu sendiri ya. Ada helm-helm yang lain, tetapi saya tidak suka risikonya ketika terjadi resiko atau insiden terhadap diri saya sebagai pengguna helm tersebut. Jadi utilitarian itu sikap konsumen yang lebih melihat kepada manfaat dari produk helm ini sendiri, dan dia menghindari resiko. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor ya yang mungkin menjadi ancaman baginya. Seseorang merasa ketika dia menghisap rokok dengan merek Marlboro misalnya, dia akan menjaga sikapnya bahwa ini adalah diri saya, status sosial saya sesuai dengan rokok yang saya hisap. Dia mungkin ketika ditawarkan rokok yang lain, ketika tidak ada rokok yang sewaktu-waktu setiap hari dia menghisap Marlboro misalnya, tiba-tiba Marlboro tidak ada di kios atau warung tersebut, maka dia ditawarin rokok yang lain ya, yang lebih murah. Maka untuk mempertahankan egonya, dia mungkin tidak akan memilih rokok yang murah tersebut. Nah, contoh yang lain ya, kaitan dengan fungsi mempertahankan ego itu, ketika seseorang itu menggunakan produk sepatu misalnya, dalam rangka menjaga egonya dan mempertahankan diri dari ancaman dari luar, tidak percayaan diri misalnya, dia akan lebih suka menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Kenapa demikian? Karena menjaga dirinya ya, kepercayaan dirinya. Karena kalau tidak, dia dengan tinggi badan yang semampai ya, kemudian dia akan berusaha untuk tetap menggunakan itu supaya tidak terlihat terlalu pendek. Atau masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Itu gambarannya tentang sikap mempertahankan ego itu sendiri. Kemudian berikutnya ada sikap ekspresi
nilai. Ketika seseorang menggunakan jam tangan berkelas, seperti halnya Rolex misalnya, buat dia itu bukan soal semata-mata gaya, bukan semata-mata soal waktu, tetapi style, ya, status sosial dia. Itu cerminan bahwa dia itu orang-orang yang memang tepat, ya, sesuai dengan kelas sosialnya dia. Ada orang misalnya dia suka berbelanja di butik, walaupun kita tahu pakaian di toko, ya, itu juga tidak kalah dengan butik. Tetapi ketika berbicara belanja di butik, ada anggapan bahwa di butik itu lebih berkelas. Itu orang-orang yang berkelas, yang suka berbelanja di tempat itu. Ini semata-mata soal ekspresi dia terhadap nilai sesuatu, ya. Nah, kemudian pengetahuan, ya, sikap positif dia terhadap satu produk itu karena pengetahuan dia terhadap produk itu lebih banyak. Ketika saya misalnya menggunakan motor Honda, ya, merek Honda, saya ingin membeli sebuah motor Honda yang baru, ya, merek mohon maaf jenis trail misalnya. Ada produk-produk yang lain yang merek lain, katakanlah Kawasaki, kemudian ada yang lain-lain. Saya kenapa memilih itu? Mungkin karena pengetahuan saya terhadap produk itu banyak, ya, sangat tinggi. Begitu juga ketika misalnya bicara soal mobil misalnya. Saya memilih mobil ini karena alasannya saya tahu, ya, mudah mendapatkan suku cadangnya, nilai purna jualnya masih tinggi, kemudian kekuatan, keawetan mesin dan lain sebagainya juga saya pahami betul, bahkan sampai hal-hal yang sangat detail. Itu adalah fungsi sikap terhadap sikap knowledge atau pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi kombinasi, ya. Fungsi kombinasi ini, ya, fungsi yang menggabungkan antara tiga fungsi yang tadi saya sebutkan. Misalnya begini, ketika kita membeli produk mobil seperti ini adalah Ford misalnya, ya. Seorang konsumen, ya, akan mengatakan bahwa mobil ini dia cenderung bicara soal kenyamanan dari mobil tersebut, atau Mercedes-Benz saja misalnya, itu bicara soal kenyamanan berkendaraan, ya, dan keamanan berkendaraan ada pada Mercedes-Benz. Nah, itu disebut sebagai fungsi utilitarian, ya, karena dia lebih melihat kepada manfaatnya. Kemudian yang kedua, ya, kombinasi yang kedua adalah lebih kepada rasa percaya diri. Ketika saya menggunakan mobil ini, saya menjadi sangat percaya diri, ya. Saya sebagai orang yang berkelas, katakanlah seperti itu. Demikian juga pilihan orang ketika dia memutuskan untuk menggunakan mobil ini, mobil Mercedes-Benz, daripada menggunakan mobil yang lain, tingkat kepercayaan dirinya makin kuat, gitu. Dan kombinasi yang ketiga, ya, kalau itu soal yang kedua tadi itu adalah soal fungsi mempertahankan ego tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia mengetahui bahwa produk itu lebih baik dari produk-produk yang lain. Nah, itu namanya fungsi knowledge. Penggabungan dari ketiga fungsi itu, itulah yang disebut dengan fungsi kombinasi. Kemudian selanjutnya mengasosiasikan produk dengan peristiwa atau kelompok. Ketika
kita bicara soal produk sampo, katakan seperti itu, sampo tertentu, dia diasosiasikan dengan kelompok pesepak bola, ya, kelompok pesepak bola, katakanlah Cristiano Ronaldo. Dia produk sampo Clear itu diasosiasikan dengan dia yang dengan aktivitas sangat tinggi, berkeringat, ya, sebagai pesepak bola. Tetapi rambutnya tetap berkilau, tetap sehat, tidak berketombe, itu diasosiasikan, digabungkan, ya. Seolah-olah orang seperti Cristiano Ronaldo saja menggunakan produk sampo Clear itu sendiri. Nah, atau ada juga produk-produk yang lain, ya, yang mengasosiasikan dengan sepak bola. Stasiun televisi misalnya, untuk menjaga ratingnya, meningkatkan kelasnya, maka di samping aspek untuk mencari keuntungan yang besar karena dia merupakan sepak bola dunia atau Piala Dunia itu menjadi tontonan orang di seluruh dunia, maka dia akan hadirkan aspek yang mencerminkan bahwa RCTI adalah kebanggaan para pesepak bola. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana produsen itu mengasosiasikan produknya dengan satu peristiwa atau satu kelompok. Peristiwa yang saya maksud tadi adalah Piala Dunia, dan kelompok pesepak bola terhadap iklan sampo Clear misalnya. Itu. Adik-adik sekalian, bagaimana strategi merubah sikap konsumen? Ya. Ada beberapa iklan yang bisa menjadi contoh bagaimana strategi mengubah sikap konsumen tersebut. Yang pertama adalah memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Bagaimana maksudnya? Ada orang yang memandang positif terhadap insektisida nyamuk, ya. Ketika bicara soal bagaimana membunuh nyamuk, ya, dia bicara insektisida dan dia memandang bahwa itu positif. Tetapi di sisi lain ternyata ada konsumen yang berpandangan bahwa insektisida nyamuk itu akan membahayakan bagi kesehatan. Oleh karenanya kita bisa melihat pada iklan produk nyamuk Morten misalnya. Di situ iklannya mengatakan menyerang serangga bukan kesehatan Anda. Sekilas tergambar bahwa itu kalimat yang kemudian menciptakan mindset berpikir orang bahwa nyamuk ini obat nyamuk ini, Morten ini, itu fungsinya untuk membunuh serangga, ya, membunuh nyamuk, kecoa dan lain sebagainya, tetapi baik untuk kesehatan, tidak mengganggu kesehatan. Nah, inilah yang bagaimana strategi merubah pandangan orang atau konsumen terhadap dua pandangan yang berbeda, konflik sikap yang berlawanan satu sama lain antara yang suka dan tidak suka. Kemudian berikutnya bagaimana mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Nah, selama ini barangkali kita berpandangan bahwa minuman teh adalah minuman yang biasa-biasa saja. Ya. Tetapi sekarang ini dengan gencarnya minuman teh, itu orang merubah pandangan tentang teh yang tadinya biasa-biasa saja, minuman orang kebanyakan di kala pagi misalnya atau di kala santai. Teh menjadi lebih terlihat manfaatnya, ya. Yang tadinya relatif biasa saja, ya, menjadi luar biasa. Teh hijau misalnya baik untuk kesehatan. Teh, ya, menjaga kita untuk selalu ceria misalnya seperti itu, atau iklan Fanta misalnya, ya, yang awalnya orang berpandangan minuman itu biasa saja menjadi bahwa itu berbeda seperti itu. Kemudian mengubah kepercayaan terhadap merek. Ada barangkali merek tertentu yang biasa dibandingkan dengan yang sejenis, ya. Tetapi dirubah secara menyeluruh menjadi
sangat berbeda. Katakan kita ngambil contoh stasiun televisi TPI misalnya, Televisi Pendidikan Indonesia. Itu tidak lagi bicara hanya segmen pendidikan saja, ya, tetapi dia bicara lebih luas lagi menjadi TV keluarga misalnya. Jadi perubahan secara menyeluruh terhadap kepercayaan terhadap merek tersebut. Ada juga mungkin strategi yang lain adalah menambah sebuah atribut, ya, atribut atau karakteristik dari sebuah produk. Misalnya ada makanan biskuit, ya, biskuit yang tadinya biskuit tersebut kalah bersaing dengan yang lain karena atribut tertentu, maka ditambahkan atribut supaya menjadi lebih, bukan hanya sekedar renyah, ya, mudah dibawa kemana-mana dan mudah didapatkan, tetapi ditambahkan atribut yang lebih, yaitu soal produk tersebut, biskuit tersebut memiliki coklat yang sekarang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Ya, kalau tadi hampir sama, kalau yang TPI tadi mengubah kepercayaan merek, tadinya sikap konsumen mengganti logo dan pilihan program yang lebih tepat untuk segmennya, ya. Dari TV pendidikan tapi menjadi TV keluarga, ya. Itu soal kepercayaan terhadap televisi. Tetapi kalau yang mengubah penilaian, ya, merek secara menyeluruh, kalau tadinya misalnya biasa saja terhadap XL misalnya, menjadi iklannya Anda bisa percaya terhadap yang Pro. Artinya bahwa produk yang baru ini adalah produk yang berbeda dengan produk sebelumnya, ya. Yang tadi XL sekarang yang XL Pro misalnya, seperti itu. Jadi akan penilaian konsumen menjadi berbeda. Berikutnya adalah mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Kalau di rumah saya misalnya biasa menggunakan Sunlight, kalau dulu orang menggunakan sabun krim, ya, krim. Tapi dengan munculnya Sunlight misalnya merubah iklan dengan menyatakan bahwa sabun ini 10 kali lipat lebih bagus daripada sabun krim. Dia tidak mengatakan bahwa Sunlight itu 10 kali lipat lebih baik daripada Wings misalnya. Dia tidak boleh menyebutkan merek karena itu menyangkut etika berbisnis, etika iklan. Nah, dia hanya menyebutkan bahwa Sunlight 10 kali atau 2 kali lebih baik daripada sabun krim. Nah, itu beberapa strategi yang digunakan untuk mengubah sikap konsumen atas pilihannya. Saya sebagai orang yang dulu senang dengan trail itu, merek Kawasaki misalnya. Tetapi seiring waktu, ya, karena pengetahuan, karena yang lain-lain, ya, itu menjadi lebih memahami bahwa ada yang tidak kalah bagusnya. Misalnya seperti itu. Model sikap, atau ada yang disebut dengan 3 komponen model. 3 komponen model itu seperti yang saya tadi jelaskan, hampir sama dengan unsur sikap itu sendiri. Ya. 3 komponen model itu bicara soal komponen kognitif, afektif, dan komponen konatif. Nah, komponen kognitif itu bicara soal bagaimana konsumen mempersepsikan tentang objek tertentu. Konsumen melihat bahwa produk tertentu memiliki atribut yang banyak, ya. Dalam artian bahwa dia memahami, dia mengetahui bahwa produk mobil ini misalnya memiliki spesifikasi yang bagus, ya. Dia unggul dalam kenyamanan, ya, soal keselamatan, soal bagasinya yang luas, dan
hal-hal lain yang memberikan informasi atau melahirkan pengetahuan terhadap dirinya tentang kendaraan tersebut. Ya, ada banyak kendaraan-kendaraan yang lain, tetapi dia memiliki pengetahuan lebih terhadap kendaraan ini dan dia bisa membandingkan kendaraan tersebut atas atribut-atribut yang dimiliki, kenyamanan, ya, keamanan, keselamatan dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen afektif, lebih kepada perasaan, ya, perasaan suka dan tidak suka. Ya. Dia suka dengan mobil itu, ya, tetapi ada aspek tertentu yang membuat dia tidak menyukainya. Tetapi ada juga produk yang tertentu yang dia suka sama sekali dan sangat menginginkan untuk melakukan pembelian terhadap mobil tersebut. Misalnya kita bicara mobil A dan mobil B. Mobil A, ya, dari sisi kenyamanan oke, dengan mobil B sama-sama nyaman. Tetapi dari sisi luasnya bagasi, ruang bagasinya, ya, ruang kabinnya itu lebih luas dibandingkan mobil B misalnya. Nah, itu lebih kepada afektif, soal suka dan tidak suka, soal perasaan dia terhadap satu produk. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen konatif. Itu bicara soal konatif, ini bicara soal kepercayaan orang terhadap produk tersebut. Dia sangat percaya berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dia, pernah menggunakan, pernah melihat, ya, pernah merasakan bagaimana menggunakan kendaraan tersebut. Akhirnya melahirkan kepercayaan, ya, belief terhadap itu, sehingga melahirkan keputusan membeli produk tersebut. Baiklah, adik-adik sekalian, pembentukan sikap, pergeseran dari tidak mempunyai sikap menjadi memiliki sikap tertentu, ya, terkadang mengikuti pembelian dan konsumsi produk tertentu. Dalam situasi di mana konsumen berusaha memecahkan masalah atau memuaskan kebutuhan, mereka membentuk berbagai sikap, positif atau negatif. Ya. Ketika konsumen dihadapkan pada masalah, dia membutuhkan sebuah produk, tetapi masih bingung, ya, produk yang mana yang ingin dia beli, karena berbagai tawaran terhadap produk tersebut dengan model, atribut-atribut, kelebihan, kekurangan, keunggulan dan lain sebagainya. Itu akan melahirkan atau membentuk sikap konsumen. Nah, kemudian semakin banyak informasi yang dimiliki oleh seorang konsumen, maka akan semakin menguatkan pilihannya, ya. Dari sebelumnya informasi itu masuk, kemudian dia menjadi tahu, kemudian dia merasa suka dengan itu, kemudian melahirkan keputusan membeli misalnya, ya. Maka itu adalah proses membentuk sikap, ya. Unsur-unsur yang tadi disampaikan, 3 komponen itu, dari dia tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau membeli menjadi mau membeli. Ini membentuk sikap orang ketika dihadapkan dengan produk. Seorang mahasiswa seperti Anda misalnya sangat membutuhkan laptop atau sangat membutuhkan handphone untuk memudahkan dia dalam proses belajar di masa pandemi COVID ini. Maka yang awalnya biasa-biasa saja, tapi dia akan membeli handphone dengan produk handphone yang lebih unggul, lebih tahan ketika ada webinar dan lain sebagainya atau kuliah online seperti ini. Dia membutuhkan handphone dengan kapasitas yang lebih tinggi. Nah, tentu informasi-informasi akan masuk, kemudian itu akan membentuk sikap, apakah dia suka, apakah dia akan membeli dan seterusnya. Berikutnya, ada beberapa sumber pembentukan sikap itu sendiri. Yang pertama adalah pengalaman pribadi, ya. Bisa saja misalnya saya atau Anda sendiri punya pengalaman membeli produk tersebut. Produk handphone ini dia layarnya tidak begitu responsif ketika disentuh, dilakukan scroll misalnya, atau dia lamban saat loading dan lain sebagainya, atau handphone tersebut gampang panas ketika digunakan untuk jangka waktu yang lama ketika membuat video seperti sekarang ini.
sehingga dia punya pengalaman yang kurang baik terhadap produk itu. Kemudian pengaruh keluarga, ya. Lingkungan itu menentukan sikap seseorang, apakah dia suka atau tidak suka. Bisa saja di dalam rumahnya misalnya banyak menggunakan produk bermerek Samsung atau bermerek Redmi atau Xiaomi dan lain sebagainya. Karena banyak yang lain ya ikut dipengaruhi karena komunikasi di internal keluarga membuat dia memutuskan untuk membeli itu. Itu juga merupakan sumber pembentukan sikap seorang. Kemudian pemasaran langsung, ya ada orang yang datang membawa mengiklankan ini produk selang kompor gas ini bagus, kemudian aman karena menggunakan regulator yang mudah dipantau dan lain sebagainya. Itu pemasaran langsung, itu juga bisa membentuk sikap seseorang. Kemudian media massa, ya media massa melalui iklan, ya itu juga akan berpengaruh. Dan yang terakhir faktor-faktor kepribadian. Orang akan suka dengan produk itu karena memang orangnya berkelas misalnya, atau orang suka dengan itu karena bicara soal kemampuannya dia membeli. Itu akan membentuk sikap seseorang. Nah, adik-adik sekalian, masih ada materi yang lain tentang model sikap multi atribut menurut Fishbein. Tapi nanti tugas Anda adalah mempelajari kembali hal itu, ya. Nanti kita akan diskusikan melalui grup WhatsApp maupun akun YouTube saya. Demikian saya kira adik-adik sekalian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan ingat sekali lagi saya ingin menyampaikan, jauhi narkoba dan minuman keras. Ingat selalu kepada Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan sholat bagi yang muslim. Dan jangan lupa di masa pandemi ini gunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.